wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizman selaku peserta diklat kepemimpinan atau administrator yang dilaksanakan di Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan. Sehari-harinya bertugas selaku pejabat eselon 3 pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kita sedang menggagas aksi perubahan yang diberi judul pengembangan sistem data permajaan karet dalam rangka penerapan pola jarak tanam ganda di Provinsi Sumatera Selatan. Judul yang telah kita inisiasi tersebut bersumber dari diagnosa organisasi terhadap permasalahan ataupun isu-isu strategis yang ada di tugas pokok dan fungsi saya sebagai kepala bidang produksi. Sebagaimana kita pahami, komoditas karet ini memang merupakan komoditas strategis di Provinsi Sumatera Selatan oleh karena luasnya areal komoditas karet dan banyaknya rumah tangga petani yang terlibat dalam agribisnis karet ini. Pada saat ini karet di Sumatera Selatan telah banyak yang memasuki usia replanting ataupun peremajaan tanaman. Di sisi lain, peremajaan tanaman karet ini akan menyisakan waktu menghasilkan selama 5 tahun. Nah, disinilah yang merupakan menjadi konsentrasi kita. Sumber pendapatan petani selama menunggu karet berproduksi ini menjadi persoalan bagi keberlangsungan ekonomi rumah tangga tadi. Nah, terkait dengan kondisi tersebut, maka kita perlu mengadopsi berbagai inovasi ataupun inovasi yang terkait dengan komoditas karet dan tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi pelaku petani selaku yang melakukan budidaya karet ini. Inovasi yang digagas sebenarnya diadopsi dari Pusat Penelitian Karet di Pusat Karet Sembawa, yaitu dengan menerapkan pola jarak tanam ganda. Pola jarak tanam ganda ini yang dimaksud adalah memberi jarak lebar daripada tanaman karet yang biasanya dilakukan dengan jarak tanam 6x3, dan saat ini dicoba inovasi dengan jarak 18x3 dengan maksud pada ruang yang tersisa ini bisa dimanfaatkan petani untuk menanam komoditas pangan ataupun hortikultura ataupun untuk subsektor peternakan. Nah, pada pola ini populasi tanaman tidak jauh berkurang dari yang jarak 6,3 itu sebanyak 550 populasi, dan pada pola jarak tanam ganda ini populasi berkurang menjadi 435 pohon karet. Secara produktivitas tidak terlalu signifikan oleh karena memang populasi tidak jauh berkurang. Tetapi dari sisi lain produktivitas lahan meningkat karena petani memperoleh pendapatan dari komoditas tanaman pangan yang budidayakan, dan usia produksi komoditas tanaman pangan ataupun hortikultura ini relatif lebih pendek. Nah, disinilah manfaat dari pola jarak tanam ganda ini. Sambil menunggu karet berproduksi, petani memperoleh pendapatan dari budidaya tanaman pangan atau horti ataupun peternakan. Nah, langkah awal tentunya kita harus membangun database petani-petani yang tertarik dengan pola ini untuk menghimpun atau mewadahi aspirasi dari para petani untuk mengakses bantuan pemerintah yang seperti bantuan benih karet ataupun bantuan saprodi dari sektor tanaman pangan dan hortikultura. Kita membangun satu sistem database. Suatu sistem data bisa berbentuk aplikasi yang bisa diakses langsung oleh para kelompok tani untuk menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah. Dari database yang terbentuk ini terdapat berbagai manfaat. Satu,
lokasi, luas lahan, data-data petani yang mengusulkan ikut dengan pola ini tersedia dalam sistem database. Jadi kalau database tersedia, perencanaan anggaran untuk melaksanakan pola ini bisa dengan mudah untuk dilaksanakan. Di dalam sistem informasi ini juga tersedia basis data poligon yang menggambarkan tentang luas lahan, batas-batas lahan yang diupload oleh para kelompok-kelompok tani melalui sistem ini. Nah, untuk saat ini aplikasi yang dibangun kita upayakan bisa ditayangkan di Play Store dan bisa di-download oleh para petani yang berminat untuk mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Di dalam aplikasi ini, petani juga harus membuat akun berupa email, ya, username, password, dan lain sebagainya. Dan petani-petani harus mengentri legalitas kelompok, mungkin meliputi akte notaris, nomor akte notaris, kemudian jumlah anggota kelompok, dan KTP, kartu keluarga, yang nantinya juga data-data ini akan dipergunakan oleh stakeholder pemerintah dan akan dilakukan verifikasi kebenaran kelompok yang mengusulkan program pola jarak tanam yang baru.